Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tentunya kalian di rumah Ustadz harapkan tetap sehat dan selalu tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas kita, selalu menjalani sesuai dengan protokol kesehatan. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang materi di tema 6, yaitu tentang bagaimana kita menentukan waktu memulai dan waktu selesai dalam satuan jam. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita baca doa sebelum belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah membaca. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, kita akan membahas materi tentang bagaimana menentukan waktu memulai dan waktu selesai dalam satuan jam. Oke, Ustadz akan memulainya. Sebelum Ustadz memulai materi pembelajaran, terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan bagaimanakah cara menentukan waktu selesai dan waktu mulai. Nah, di semester 1 kita sudah pernah belajar ya. Masih ingatkah kalian bagaimana kita disuruh menentukan lamanya kegiatan yang berlangsung? Yaitu caranya adalah waktu selesai dikurangi dengan waktu memulai ya. Nah, di semester 2 ini kita disuruh menentukan bagaimana kita menentukan waktu selesai dan bagaimana kita menentukan waktu mulai. Nah, oke. Nah, untuk menentukan waktu mulai dan waktu selesai adalah sebagai berikut. Ya. Untuk menentukan waktu selesai, caranya adalah waktu mulai ditambah, mohon maaf. Untuk menentukan waktu selesai yaitu waktu mulai ditambah dengan lamanya waktu. Ya. Ini untuk menentukan waktu selesai. Sedangkan untuk menentukan waktu mulai yaitu waktu selesai dikurangi dengan lamanya waktu. Nah, ini tidak boleh dibalik-balik. Ini harus sesuai dengan rumusnya. Kalau menentukan waktu selesai yaitu waktu memulainya ditambah dengan lamanya waktu. Sedangkan untuk menentukan waktu mulai yaitu waktu selesai dikurangi lamanya waktu. Coba perhatikan contoh berikut ini. Sebongkah es mencair seluruhnya setelah diletakkan di atas meja selama 2 jam. Es mulai diletakkan pukul 7, yaitu pukul 7 pagi. Yang ditanyakan adalah pukul berapa esnya mencair. Nah, soal cerita ini kita harus ubah dalam bentuk soal matematikanya. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu yang diketahui apa. Ya, yang pertama yang diketahui adalah waktu mulai es diletakkan. Ya, kapan waktu es mulai diletakkan? Yaitu pada pukul 7. Ya, pukul 7 pagi. Waktu mulai es diletakkan. Lalu lama seluruh es mencair. Berapa jam lama esnya mencair? Yaitu 2 jam. Maka yang ditanyakan adalah pukul berapa es mencair seluruhnya. Jadi disuruh menentukan waktu selesainya es mencair. Jadi kita disuruh pukul berapa esnya itu mencair. Kalau waktu mulai es yang diletakkan adalah pukul 7 dan lamanya es mencair 2 jam. Nah, kita jawab. Untuk menentukan waktu selesai ya. Nah, sebelumnya Ustadz akan gambarkan secara analog ya, yaitu jam analog. Kita tahu tadi memulai esnya diletakkan adalah pukul 7. Kita tulis jarum panjang ke angka 12 dan jarum pendek ke angka 7 menunjukkan pukul 7 pagi. Nah,
Untuk menentukan waktu selesai, caranya bagaimana? Yaitu waktu memulai ditambah dengan lamanya waktu ya. Untuk menentukan waktu selesai yaitu waktu mulai ditambah lamanya waktu. Nah, waktu mulainya pukul berapa? Yaitu pukul 7 ditambah lamanya waktu berapa jam? Ya, lamanya waktu adalah 2 jam. Maka kita lihat ilustrasi pada jam analog di samping ya. Kalau ditambah berarti langkahnya searah jarum jam ya. Karena mulai pukul 7 ditambah 2 jam berarti ada berapa langkah? Berarti ada 2 langkah. Kita mulai dari angka 7 yang menunjukkan bahwa dia mulainya pukul 7. 7 ke 8 1 langkah, 8 ke 9. Nah, berarti karena 2 langkah menunjukkan angka berapa? Langkah yang terakhir angka 9. Maka bisa disimpulkan waktu es mencair adalah pukul 9 pagi ya. Jadi bisa dikatakan bahwa es mencair seluruhnya pada pukul 9. Oke, contoh selanjutnya. Mesin pompa air dimatikan pukul 17.00. Mesin tersebut menyala selama 3 jam. Pertanyaannya adalah pukul berapa mesin pompa air mulai dinyalakan? Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui adalah mesin pompa dimatikan. Berarti apa? Waktu pompa air selesai dimatikan itu sama dengan waktu selesai. Yaitu pukul berapa waktu selesainya? Pukul 17.00. Lalu mesin tersebut menyala selama 3 jam. Jadi apa 3 jam? Lamanya waktu, yaitu lamanya waktu pompa air menyala. Yaitu berapa jam? 3 jam. Yang ditanyakan adalah waktu pompa air mulai dinyalakan. Jadi kita disuruh menentukan waktu mulainya. Ya, soal yang pertama tadi kita disuruh menentukan waktu selesai, sedangkan untuk contoh soal yang kedua ini kita disuruh menentukan waktu memulainya pompa air dinyalakan. Ya, kita tulis, kita jawab. Coba kita lihat ilustrasi pada jam analog di samping, yaitu karena memulainya atau waktu air selesai dimatikan pukul 17, yaitu artinya adalah pukul 5 sore. Jadi kalau kita tulis jam analognya pukul 5 sore, jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Bagaimana caranya Ustadz untuk menentukan waktu mulai? Ya, kita tulis rumusnya dulu. Waktu mulai yaitu waktu selesai dikurangi oleh lamanya waktu, ya, bukan dijumlahkan. Kalau dijumlahkan itu untuk menentukan waktu selesai. Kalau waktu memulai, caranya adalah waktu selesai dikurangi lamanya waktu. Nah, kita tulis waktu selesainya jam berapa? Waktu selesainya pukul 17.00 dikurangi lamanya waktu adalah 3 jam. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba perhatikan pada jam analog di samping. Karena kita disuruh menentukan waktu mulainya, berarti kan dia berkurang. Jadi kalau berkurang, langkahnya berlawanan jarum jam. Tadi kalau dijumlahkan arahnya searah jarum jam. Karena ini dikurangi 17.00 dikurangi 3 jam, cara mengerjakannya yaitu kita buat langkah yang berlawanan jarum jam. Berapa langkah? Kita lihat. Karena lamanya waktu 3 jam yang dibutuhkan, maka kita harus memulai langkahnya sebanyak 3 langkah, tetapi berlawanan jarum jam. Oke, kita mulai. 5 ke 4 1 langkah, 4 ke 3 2 langkah, 3 ke 2 3 langkah. Nah, langkah yang terakhir menunjukkan angka 2 yang artinya adalah pukul 2. Maka dapat disimpulkan mesin pompa air mulai dinyalakan pada pukul 2 siang, yaitu pukul 14.00 ya. Jadi
kesimpulan dari materi pembelajaran tentang menentukan waktu memulai dan waktu selesai, yang pertama adalah kalian harus mengubah soal cerita diubah dalam bentuk matematika terlebih dahulu. Setelah kita ubah dalam bentuk matematikanya yang terdiri atas diketahui terus ditanyakan, lalu kita jawab sesuai dengan rumus atau patokan cara untuk menentukan waktu memulai atau waktu selesai. Jadi jangan terbalik-balik. Kalau menentukan waktu selesai yaitu waktu memulai ditambah lamanya waktu, sedangkan untuk menentukan waktu mulai yaitu waktu selesai dikurangi lamanya waktu, ya. Agar kalian lebih jelas lagi, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku modul kalian, yaitu buku modul pelajaran 3. Nanti detail soalnya kalian lihat di deskripsi video di bawah ini. Oke, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembelajaran kali ini, yaitu bagaimana cara menentukan waktu mulai dan waktu selesai. Akhir kalam, kita baca doa selesai belajar. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una wajidana walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.